Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Rianti dari kelas Manajemen 404. Saya akan mempresentasikan jika saya adalah seorang konsultan risiko kredit bank yang ditujukan kepada direksi bank dalam sebuah forum internal manajemen risiko atau rapat komite kredit. Manajemen kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL. Peran penyaji, konsultan risiko kredit bank. Audiens, direksi bank terdiri dari direktur utama, direktur risiko, direktur kredit, dan direktur kepatuhan. Pendahuluan, apa itu NPL dan mengapa penting? Non-performing loan atau NPL adalah kredit bermasalah di mana nasabah tidak membayar kewajiban pokok atau bunga lebih dari 90 hari. NPL yang tinggi menggerus profitabilitas, mengganggu likuiditas, dan mengindikasikan lemahnya manajemen risiko kredit. Analisis penyebab peningkatan NPL. Berdasarkan pengamatan terhadap tren industri perbankan Indonesia 2022-2025 dan studi kasus beberapa bank nasional, berikut 3 penyebab utama peningkatan NPL. Yang pertama, penurunan kualitas debitur akibat tekanan ekonomi makro. Contoh, dampak pasca pandemi, kenaikan suku bunga acuan BI, dan pelemahan daya beli memengaruhi sektor perdagangan dan UMKM. Data OJK 2024, NPL sektor UMKM naik dari 3,2% ke 4,8%. Yang kedua, kredit tanpa mitigasi risiko yang memadai. Contoh, banyak bank masih mengandalkan pendekatan scoring standar tanpa real-time monitoring. Risiko, kredit diberikan ke segmen high risk tanpa proteksi seperti asuransi kredit atau jaminan likuid. Yang ketiga, lemahnya pemantauan dan remedial internal. Fakta, banyak kredit yang terlambat ditindak saat kolektibilitas memburuk. Ketiga, penyebabnya, sistem Early Warning System atau EWS tidak efektif atau respon dari tim remedial terlalu lambat. Grafik ilustrasi tren NPL versus sektor ekonomi. NPL per sektor ekonomi 2022 sampai 2025. Sektor perdagangan 2022 2,9%, 2023 3,5%, 2024 4,2%, 2025 4,5%. UMKM 2022 3,1%, 2023 3,7%, 2024 4,8%, 2025 5,1%. Manufaktur 2022 2,2%, 2023 2,4%, 2024 2,6%, 2025 2,7%. Properti dan konstruksi 2022 3,8%, 2023 4,5%, 2024 5,0%, 2025 5,3%. Rekomendasi strategis untuk direksi. Yang pertama, transformasi digital Early Warning System atau EWS. Langkah, implementasikan EWS berbasis AI dan real-time data analitik untuk mendeteksi potensi default sejak dini. Manfaat, pemantauan kolektibilitas lebih akurat, remedial lebih cepat, NPL ditekan sebelum membengkak. Contoh praktik baik, Bank XYZ menurunkan NPL dari 4,9% ke 3,2% dalam 1 tahun dengan EWS digital. Restrukturisasi dan segmentasi ulang portofolio kredit. Langkahnya, lakukan
melakukan stress testing portofolio kredit, identifikasi segmen yang perlu restrukturisasi segera, tingkatkan pengawasan pada sektor UMKM dan properti. Manfaat mencegah NPL jangka menengah dan memberikan ruang napas bagi debitur yang berdampak ekonomi. 3. Penguasaan tim remedial dan penagihan atau collection. Langkah tingkatkan kapasitas SDM remedial, terapkan KPI berbasis recovery rate dan early action. Kolaborasi dengan pihak ketiga, misal biro kredit, collection agency. Manfaatnya mengakselerasi pemulihan piutang dan menghindari pencadangan terlalu besar. Baik yang penutup, kredit sehat bukan hanya tentang siapa yang kita pinjami, tapi juga bagaimana kita mengelola risiko setelah uang keluar. Direksi perlu melihat manajemen NPL sebagai bagian integral dari strategi pertumbuhan berkelanjutan, bukan hanya fungsi remedial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.